Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fitriani Taharu dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi, instansi unit kerja Puskesmas Kapota. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume materi yang dibawakan oleh Ibu Dr. Haja Endang MSI beserta Bapak Sahabudin. Adapun materinya berjudul analisis isu kontemporer. Guna menjadi ASN yang berkualitas dan profesional, maka diperlukan pemahaman mengenai analisis isu kontemporer. Hal ini dimaksudkan agar ASN dapat melakukan fungsinya dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, isu adalah masalah. Isu meliputi masalah problematika di mana terjadi gap atau kesenjangan antara idealita dan realita yang terjadi di masyarakat. Sementara kontemporer sendiri artinya modern, aktual, atau yang sedang terjadi pada saat ini. Dalam menganalisis isu kontemporer, maka yang perlu dilihat adalah apa trending topik yang terjadi pada saat itu, terus waktunya, terus kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan kira-kira dampaknya sebesar apa. Isu kontemporer kadang-kadang dibuat oleh oknum tertentu dan biasanya berdampak pada masyarakat banyak. Adapun isu-isu kontemporer saat ini meliputi misalnya kasus korupsi, terorisme, radikalisme, penyalahgunaan nafsa, money laundering, proxy war, dan masih banyak lainnya. Perubahan pada PNS umumnya dipengaruhi oleh adanya siklus atau circle yang meliputi siklus internal dan eksternal. Siklus internal itu contohnya adalah persaingan antar sejawat dan lain-lain. Siklus eksternal itu dipengaruhi oleh masyarakat. Perubahan lingkungan strategis ada 4 level. Yang pertama ada level individu, yang kedua keluarga, ketiga masyarakat, yang keempat nasional, dan ternyata masih ada level satunya yaitu dunia. Nah, perubahan ini menyebabkan adanya atau kaburnya batasan atau border antar bangsa karena adanya peleburan budaya-budaya yang diperoleh pada zaman sekarang akibat atau implementasi atau pengaruh dari digitalisasi atau era industri 5.0. Nah, perubahan yang terjadi secara sistematis dan progresif guna menghasilkan PNS profesional memiliki beberapa syarat. Antara lain, yang pertama, mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan atau yang terbaik, menunjukkan kompetensi. Kompetensi di sini itu meliputi 3 hal. Yang pertama knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga attitude. Selanjutnya atau item terakhir atau syarat terakhir dari PNS yang profesional adalah memegang teguh kode etik. Adapun modal insani yang diperlukan dalam menjadi PNS yang profesional itu meliputi IQ, EQ, sosial, ketabahan, kesehatan, serta etika moral. Dalam analisis isu kontemporer juga kita mempelajari bagaimana cara atau teknik-teknik analisis isu. Yang pertama mulai dari kita menentukan isu prioritas. Dalam menentukan isu prioritas kita menggunakan 2 teknik. Yang pertama ada teknik APKL atau aktual problematika kekhalayakan serta layak. Dan yang kedua ada teknik USG atau mulai dari bagaimana kita mulai urgent, seriousness, atau groundedness-nya. Terus setelah kita menentukan suatu isu manakah yang menjadi prioritas, kita akan menganalisisnya. Dalam menganalisis isu tersebut kita ada beberapa metode yang bisa kita pergunakan. Yang pertama ada metode misalnya mind mapping, kemudian fishbone, yang selanjutnya ada juga akar masalah atau pohon. Terus yang terakhir itu ada SWOT. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.